Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita inginkan bahwa iman masuk ke dalam hati kita, dan bukan hanya sekedar iman dalam lisan ataupun tulisan ataupun apa yang dipikirkan, tetapi bagaimana hakikat iman wujud di dalam hati kita. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, segala sesuatu ada hakikatnya, dan seseorang tidak akan mencapai hakikat iman sehingga ia mengetahui, sehingga ia meyakini dengan sempurna bahwa apapun yang akan menimpanya pasti tidak akan meleset darinya, dan apapun yang tidak akan menimpanya pasti akan meleset darinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun yang menimpa seseorang harus diyakini bahwa itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada kebaikan yang tersembunyi di balik musibah itu. Dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, keimanan seseorang akan terpelihara dan ia akan terhindar dari bisikan-bisikan setan. Maka ini pentingnya kita memahami semua kejadian yang Allah Subhanahu wa taala atur. Seorang sahabat pernah menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir bagi seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Beliau SAW juga bersabda, dan arasy Allah itu berada di atas air. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang lain dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi setiap hamba dari seluruh makhluknya 5 perkara. Waktu kematiannya, amal perbuatannya baik atau buruk, tempat penguburannya, kemudian umurnya, dan rezekinya. Saudara-saudara sekalian, maka ini yang perlu kita yakini. Kita tidak tahu kapan kita akan mati dan di mana kita akan mati. Yang jelas hari-hari rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka jangan risau dalam masalah rezeki. Seseorang belum dikatakan seorang mukmin sehingga dia yakin kepada takdir, kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang mukmin sehingga ia beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku dengan kebenaran, kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, beriman kepada kematian. Nah, kematian ini akan datang. Nah, mau lari kemana? Kemudian yang ketiga, kebangkitan setelah mati. Dan yang keempat, beriman kepada qadar, beriman kepada takdir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami iman dan juga harus memahami hakikat iman. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menasihati putranya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan pernah merasakan manisnya atau hakikat iman sehingga engkau mengetahui, meyakini dengan sempurna bahwa apapun yang akan menimpamu pasti tidak akan terlepas darimu, dan apapun yang akan terlepas darimu pasti tidak akan menimpamu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, tulislah. Maka qalam itu bertanya, wahai Robku, apa yang harus hamba tulis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah tentang takdir, tentang ketentuan bagi setiap sesuatu hingga hari kiamat. Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati atas keyakinan selain ini, maka ia bukanlah dari golonganku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah saudara-saudara sekalian, kita telah lahir ke dunia ini dan hidup di dunia ini dalam waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak kita. Bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala menugaskan satu malaikat untuk menjaga rahim seorang ibu. Kemudian malaikat itu berseru, "Wahai Robku, setetes mani telah masuk. Wahai Robku, sekarang telah menjadi darah. Wahai Robku, sekarang telah menjadi segumpal daging." Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyempurnakan penciptaannya, maka malaikat itu bertanya, "Wahai Robku, apa yang harus hamba tulis mengenainya? Laki-laki atau perempuan? Apakah ia orang yang akan bahagia atau orang yang celaka? Kemudian bagaimana rezekinya? Bagaimana ajalnya?" Lalu ditulislah semua ketentuan, semua takdir baginya ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Maka saudara-saudara sekalian, kita khawatir dengan keadaan kita, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu tobat itu tertutup bagi kita. Maka kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Bagaimana caranya? Kita ikuti dan kita taati sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.